Nah, sedangkan tempat yang sunat memuji Allah itu diantaranya memuji Allah pada khutbah nikah. Alhamdulillah ya, ketika khutbah nikah. Yang kedua memuji Allah pada waktu memulai dan mengakhiri doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti terakhir wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Yang berikutnya memuji Allah sesudah makan dan minum. Ya. Rasulullah bersabda, Inna Allah la yaradha anil abdi ya'kulul aklata fayahmaduhu biha wa yashrabu syarbata fayahmaduhu biha. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala ridha dari hamba yang memakan makanan, maka ia memuji Allah. Nah, apalagi kalau kita minum, begitu minum satu tegukan, Alhamdulillah. Minum lagi, dia sunat 3 kali ya, dan bernapas. Minum, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lagi minum, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Maka di dalam perut kita air yang kita minum tadi selama masih berada di perut kita, air itu bertasbih. Ya, asal minumnya caranya begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Minum behinap, alhamdulillah. Minum pulang behinap, alhamdulillahirabbil alamin sampai 3 kali. Nah, jadi selama air itu berada di perut kita, maka dia bertasbih memuji kepada Allah, ya, mensucikan Allah dan sebagai penetralisir, ya, karena air ini sumber kehidupan, ya. Jadi sebagai penetralisir yang macam-macam kita makan itu ada di dalam kitab adab, ya. Jadi bagus-bagus ketika makan dan minum. Juga setelah kita makan, ya, habis makan selesai, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Bagus baca apa? Li'ilafi Quraisy, ya, supaya makanan yang kita makan itu menjadi sebuah tenaga untuk memudahkan kita dalam beribadah atau berbuat kebaikan, ya. Yang keempat, jadi barang siapa, kata Nabi tadi, saya ulang, bahwasanya Allah ridha dari hamba yang memakan makanan, maka yang memuji Allah dengan makanan itu, dan minum minuman, maka yang memuji Allah dengan minuman itu. Jadi Allah ridha, apabila Allah ridha, maka makanan minuman itu jadi sumber tenaga kita dalam melakukan kebaikan. Kalau Allah tidak ridha, nah maka itu bisa menjadi hal-hal yang maksiat. Semakin banyak makan, banyak minum, tambah syahwatnya, tambah maksiatnya, nauzubillah. Yang keempat, memuji Allah pada waktu bangun guring. Ya, iya purane kemeten re baca-baca ke doa. Agak kena kemeten roh nikmatnya Allah. Ya, jadi apabila sudah bangun tidur, baca-baca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nah, ditambah oleh ulama, alhamdulillahilladzi ja'alani min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Intinya kita bersyukur kawa bangun, itu aja. Bangun kawa beraktivitas apa macam. Mungkin pada saat ini ada orang yang tidak bisa bangun-bangun, Pak. Alias kena stroke, alias mati macam-macam. Kita masih diberikan izin Allah untuk bisa bangun, lebih-lebih bisa beraktivitas melakukan ibadah, itu adalah karunia yang besar bagi kita. Yang kelima, memuji Allah ketika memakai pakaian baru. Ya, ingatin kalau kita baju hanyarkah, tapi hanyarkah. Nah, Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca doa ini ketika memakai pakaian baru, diampuni baginya kesalahan yang telah lalu. Alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah.
Ya, paling tidak kita bersyukur alhamdulillah, baju hanyar. Nah, enak ya. Karena segala sesuatu yang baru kullu syai'in jadid ladzid. Itu pepatah Arab. Sesuatu yang baru nyaman. Ya Kak Haji Bra. Yang baru itu nyaman lah. Bini baru Bang. Bini yang lawas. Begula-gula. Hah? Apa sih? Coba yang ngomong dah. Bisa gencatan senjata dia. Nah, jadi kalau kita pakai baju baru ya. Yang keenam, memuji Allah ketika memulai mengarang buku atau kitab ya. Yang ketujuh, memuji Allah ketika hasilnya nikmat, baik nikmat yang zahir maupun yang batin. Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Kayak Pak proyek EKN, alhamdulillah belum cair. Tapi mantap, alhamdulillah ya. Ya, jadi dapat nikmat, baik nikmat zahir berupa macam-macam makanan, minuman atau rezeki apa gitu ya, pekerjaan, alhamdulillah. Gimana anaknya P3K? Alhamdulillah belum pengumuman. P3K, P34. P3K itu pertolongan pertama pada kecelakaan itu. Itu kayak Israel contoh. Nah, jadi nikmat yang batin ya tenang, alhamdulillah sehat, ya rasa nyaman. Kayak Pak Awak pian, alhamdulillah nyaman. Perasaan itu kan batin ya. Ya, ada juga orang yang awaknya sehat tapi perasaannya kada nyaman. Banyak. Sehingga agak terganggu dia. Terganggu apa? Terganggu dalam kesehatannya. Kalau secara fisik awak ganal. Oh, fisiknya ganal. Cuman batinnya tersiksa. Ya, makanya zahir batin sehat zahiran wabatinan. Yang kedelapan, memuji Allah ketika tertolak daripada yang dibenci atau bala. Baik dari dirinya atau dari kaum muslimin ketika Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah tanggal 1 Januari. Jadi bareng tuh Isra Mi'raj awan tahun baru Masehi. Jadi malam malam 1 Rajab kita disuruh memperbanyak ibadah, terserah apa aja. Dan syukur-syukur bisa puasa nanti di awal Rajab. Malam itu juga hantu-hantu bergentayangan. Ya, kita lawan dengan banyak-banyak beribadah sembarang, baca Quran, paling tidak memuliakan awal Rajab ya. Karena termasuk awal Rajab ini malam 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam Lailatul Qadar, malam Idul Fitri, malam Idul Adha, itu malam-malam yang mulia. Nah, ketika Nabi Isra Mi'raj, beliau ditawari oleh malaikat Jibril minuman. Ada air susu, khamar, dan air putih. Kemudian Rasulullah SAW memilih air susu. Karena air susu ini lembut dia. Kemudian susu sebuting itu bang ya. Itu tambah lembut lagi. Itu. Masih kuat aja. Kalau mesap kayak. Hah? Biar nang lemir-lemir kayak isap kayaknya. Ya kalau alasannya kancang aja. Itu bagus ya. Kalau suaminya suka ngisap itu untuk mencegah kanker payudara itu bagus. Cuma itu senjata laki-laki ya. Nah, kemudian Rasulullah memilih air susu. Menyaksikan hal yang demikian Jibril berkata, lalu mengata alhamdulillah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memilih sesuatu yang tepat, pas benar. Alhamdulillah pas bujur ya. Demikian juga seandainya kita melihat saudara-saudara kita yang mendapat kebenaran, ya apa masalah apa diberikan Allah kebenaran, maka kita bersyukur alhamdulillah ya. Atau nikmat
saudara-saudara kita di mana aja, kayak peristiwa ini Gaza, ada apa begitu, diberikan kemenangan, banyak orang Israel matian, alhamdulillah ya. Atau tertolak dan diselamatkan dari bala. Ada kapal kejadian ini macam, alhamdulillah selamat. Walaupun kita kadar kenal, nggak tahu. Yang penting apalagi sekarang kan mendengar macam-macam, melihat macam-macam. Ya. Jadi bentuk kepedulian kita terhadap saudara kita dimanapun berada, ucapkanlah alhamdulillah. Walaupun kita kalau membantu, tapi paling tidak alhamdulillah. Atau mendoakan mereka. Ya. Nah, kita disunatkan memuji Allah dan mengucap alhamdulillah. Yang kesembilan, memuji Allah ketika keluar dari WC atau jamban. Ya. Ini yang sering lupa kadang-kadang. Padahal Allah berikan nikmat, sudah kawa keluar berataan, langsung aja lagi. Ya. Coba ya masuk ke WC, pas kada mau keluar, waduh, sakit kepala. Bolak-balik, kada keluar-keluar. Oh, rupanya sih makan biji tiwadak. Oh. Alhamdulillahilladzi azhaba 'annil adza wa 'afani. Ya. Lalu yang ke-10, memuji Allah sesudah wahin. Tahu wahin? Bersin. Alhamdulillah. Ya. Itu diantaranya. Dan banyak lagi yang lain. Yang setiap apapun yang bagus-bagus kita memuji Allah. Lalu yang kedua dari buah keimanan kepada Al-Hamid, yaitu tidak mau memuji kepada makhluk. Ya, tidak mau memuji kepada makhluk. Qulil hamdu rabbis samawati wal ar wa rabbil alamin. Katakanlah segala puji bagi Allah, Tuhan langit dan bumi serta Tuhan semesta alam. Jadi kita hanya memuji kepada Allah. Nah, kita dilarang memuji makhluk kecuali kalau kita ingat bahwa kehebatan atau kebagusan yang ada pada makhluk itu sumbernya dari Allah. Oh, Masya Allah, alhamdulillah. Juara MTQ, Masya Allah. Ya, senang. Kenapa? Allah memberikan suara bagus kepada si fulan ini sehingga dia juara MTQ. Alhamdulillah. Juara berapa? Juara terakhir bang di sini. Dikira tadi juara 1. Jadi ada kayak bahari aku nih aja cek kau bakunyong. Wah, bakunyong berenang. Pernah lompat perlombaan, pernah aku juara 2 di sini nasional. Wah hebat. Tapi pesertanya 2 ikung aja bang. Jadi kukira. Nah, jadi kita dilarang memuji. Tapi kalau memujinya kita yakini bahwa itu sumbernya dari Allah dan yakin, ya berarti kembali ke hakikat. Oh, Masya Allah, alhamdulillah. Oh ya, untungnya pian alhamdulillah, beruntung, macam-macam pokoknya sudah kita memuji. Ranking ke apakah? Wah, anak pian juara 1, iya kem laut. Oh, alhamdulillah. Ya. Nah, jadi sebenarnya bukan makhluk yang kita puji, melainkan memuji kepada Allah. Makanya kan puji-pujian itu ada 4. Sudah sering saya ulang-ulang. Ada namanya puji qadim. Puji qadim bagi muhaddas, puji muhaddas bagi qadim, puji qadim bagi qadim, puji muhaddas bagi muhaddas. Ada 4 bentuk puji-pujian. Puji qadim bagi muhaddas. Qadim Allah, muhaddas makhluk. Allah memuji Rasulullah. Ya laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah wa innaka la'ala khuluqin azim. Nah, ini Allah memuji Rasulullah. Namanya di istilah orang tasawuf puji qadim bagi muhaddas. Puji muhaddas bagi qadim, makhluk memuji Allah. Ya tadi kita alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah dan seterusnya. Berarti si hamba memuji kepada Allah. Yang ketiga, puji qadim bagi qadim.
Allah memuji diri sendiri seorang, ya tidak apa-apa. Ya, ya Allah memuji diri beliau sendiri seorang. Qulil hamdulillah. Nah, katakanlah segala puji bagi Allah. Jadi Allah memuji dirinya. Yang keempat, puji muhaddas bagi muhaddas. Manusia memuji manusia. Ya seperti tadi. Mungkin memuji karena akhlaknya, mungkin memuji karena dermawannya, mungkin memuji karena keilmuannya, dan macam-macam. Pada hakikatnya juga ini Allah memuji kepada ciptaannya. Si manusia ini kan ciptaan Allah, yang dipuji ini ciptaan sini juga. Kenapa sampai bagus suaranya apa macam? Karena Allah memberikan. Jadi ketika kita meyakini bahwa Masya Allah, Alhamdulillah dan sebagainya, berarti muhaddas memuji kepada muhaddas. Artinya manusia memuji kepada manusia. Yang kalau kita tarik hakikatnya tetap Allah memuji akan kebesarannya yang diberikan kepada si hamba ini. Si hamba ini yang bisa memuji pun Allah yang mengizinkannya. Nah, itulah perkataan Syekh Ali Al-Mursifi, alhamdulillahilladzi ja'alani minaz zakirin wa lam jal'aka minal ghafirin. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan akunya Syekh Ali Al-Mursifi menjadi orang yang bisa memuji kepada Allah, karena berkat Allah yang mengizinkan aku bisa memujinya. Lalu yang ketiga, dari buah beriman kepada nama Allah Al-Hamid, yaitu tidak mau memuji makhluk kecuali ketika aman dari bahaya memuji. Memuji makhluk terkadang bisa mengakibatkan dosa. Kita memuji makhluk ini bisa mengakibatkan dosa. Imam Ghazali berkata, ada 6 macam bahaya memuji. 4 bagi yang memuji dan 2 bagi yang dipuji. Ya, orang bahari apa? Bila dipuji taku jijik. Tahu taku jijik lah. Tahu lah. Taku jijik. Ya. Bila dipuji kelewatan bisa taku jijik. Ini rame orang menajak tihang, membangun rumah. Ini juga titir apa titir itu bahasa Indonesia. Hari-hari malam mbah subuh menajak tihang, tapi alhamdulillah bisi rumah berataan tuh. Guru doakan yang belum bisi rumah berataan. Ya. Kita ada kawan-kawan yang muda-muda yang sudah bisi rumah belum guru ya. Tak kasih menabung ya. Guru doakan mudahan bisi rumah. Karena bila sudah bisi rumah itu sugih dah. Ya. Kami merasakan 27 tahun nyewa. Jadi bila bisi rumah biar halus sugih sudah japai kamu. Ada tergiur beli macam-macam. Makanya ulun ini ke Sungai Kape ini mendirikan tihang lah. Adapun 4 bahaya bagi yang memuji yang terkadang, ya, yaitu terkadang 1, memuji itu melampaui batas. Nah, ini bahaya memuji. Wah, saya punya teman, wah luar biasa. Orangnya ahli sedekah, puasa Senin Kemis, tahajud tiap malam. Padahal sini nggak pernah melihat ya. Usahakannya tim suksesnya, Pak. Boleh ngomong karena sudah selesai semuanya. Oh, dipuji ini apa. Itu kalau kelewatan ya. Bisa taku jijik kena. Taku jijik itu apa ya bahasa Indonesianya? Ah, tahu? Taku jijik itu kelewatan gitu. Nah, kalau bahasa negara tuh bila rancak dipuji bisa taku jijik ya. Maksudnya bila kelewatan memuji akhirnya jelek, Pak, gitu. Nah. Yang kedua, kemungkinan kemasukan riya atau kemunafikan. Nah, ini bahaya juga ini. Kalau gitu dipuji, wah. Kalau saya perhatikan Pak Haji, di sekitar kita ini tidak ada yang rajin ke masjid kecuali Pak Haji. Wah, siapa lagi kalau tidak aku? Ini dong bahaya kamu. kalau sudah dipuji kelewatan jadinya.
Wah, kalau di sini kuperhatikan tidak ada yang pemurah seperti Pak Haji ini. Kita bantu-bantu masjid itu betul-betul karena Allah. Sekalinya Jumat itu kali diumumkan Sarik Siden. Nah, itu kemasukan riak ya. Yang ketiga, memuji yang belum dipastikan. Nah, ini bahaya juga. Orang belum apa-apa sudah. Oh, Masya Allah. Ini. Sekalinya belum tahu juga. Ya, tapi kalau kita memuji, Alhamdulillah, saya punya ponaan. Kemarin tampil, kulihat di YouTube, di siaran pondoknya, oh, bagus. Nah, itu memuji, tapi sudah. Walaupun kita kadang ketemu anak kemanakan kita, tapi sekarang kan siaran langsung. Paling enggak dia bangga cerita sana, cerita sini. Kemarin anakku ceramah, bagus betul. Ujanang kawan, di mana? Katanya nanti bulan depan. Orang belum lagi puji dulu. Wah ini kan apa-apa diposting kan namanya itu. Ada cucu baru bisa baca, lah di mana di share di grup. Ya, itu malah mau ulah riak, Bu. Ya, kalau saya enggak mau ulah riak jadi hati kita. Merasa wah cucu begini enggak. Tapi kalau memang sudah waktunya, itu nang jabah guru tuh amun sudah waktunya tampil aja Sirin. Udah. Ini kadang-kadang nang belum waktunya tampil dipaksa-paksa tampil ya kada baik jadinya. Ya. Kalau sudah waktunya, Masya Allah. Nah, jadi memuji yang belum pasti. Yang keempat, memuji orang zalim atau orang fasik. Nah, ini naudzubillah. Ya. Nyata sudah orang itu zalim. Hasilnya sudah tahu, usahanya sudah tahu, dipuji-puji. Wah, sidin itu bujur aja, bangkan bandar narkoba. Tapi masjid kami itu sih yang banyak bantu kiamat. Wah ini banyak narkoba loh yang sekarang nyumbang-nyumbang di masjid. Ya, banyak. Ada beberapa masjid yang saya tahu itu semua ambal ini bos narkoba nyumbang. Jadi yang lucunya tuh pengurusnya kok mau menerima. Kayak apa itu guru? Orang kalau sudah jelas itu jelas sudah. Ya maksudnya sudah terkenal. Apa pian menerima? Anu guru mengabulkan hajatinya. Nah, ini untuk masjid. Pantas jenang lain kami sembahyang kepanasan. Yang hebat lagi haul keberapa ya? Enggak tahu kalau haul ini. Tapi haul ini ada. Ada yang sudah saya dengar. Aku ini banyak aja bang, talingan ya. Ada 2 bis gratis dari bos bandar dan besar. Dan setiap orang dikasih sangu 500 pulang. Wah hebat ini ya. Ya mudahannya aku kada cuma doakan apa-apanya mudah baik. Dan bandar terkenal pak. Ya, luar biasa. 2 bis berapa tuh 30 jutaan loh lah satu bisnya ya kalau ya di sana sudah aja ada timnya yang menyewa di sana bisa kumpul. Wah rame juga nih bubuhan narkoba ini bersedekah lah. Ah iya itu mau sial. Iya Masya Allah ya. Jadi ada ini jamaah ulun. Jadi ulun anu gure umpat jar ibu-ibu biasa kan ibu-ibu ini cari nang gratisan deh ya. Nah, aku jangan kada kau menghukumi kami ini, kada kau memfatwakan. Cuman kalau sudah jelas gawiannya dan orang tahu semua gawiannya, ini menyumbang, ya, amun kita tahu, nah kita berhak untuk menolak secara halus. Tapi ulun dibawa kawan bang, jar kawan sarawatan, nah iya sudah. Jadi bingung kan. Iya. Jadi sudah daftar lah, sudah daftar. Anu kena aja bila sudah masuk kira hari apa kan nyemadakan tulaknya tuh kena di muka masjid mana kada mau nyemadakan di muka masjid kena diberi bosnya itu langsung turun tangan monjuki 500 diberi sanggup wah hebat juga ya gitu berapa bis 2 bis tapi ada lagi yang lain jadi dia punya jaringan pak punya jaringan nah, sudah jak kemudian baik aja sudah gitu aja kita ada tahu juga bang rahasianya lah siapa tahu inya memberangkatkan itu bulik dari sekumpul
taubat ampe mudahana gitu ya udah. Kan jamaah pun dipadahi kada kawaju sudah daftar jadi. Guru ini sudah bakucak maksudnya bercerita. Ingati kalau ini jelas gaweannya apa macam gaweannya menurut kita kada baik hati pian betaguran ulun ini betaguran tuh maksudnya apa di hati tuh ndak enak pak artinya tahu gaweannya cuma di hati tuh ndak cuman pang guru jaka kawanan mendaftarkan ya sudah jaka aku ndak tahu sudah. Nah Rasulullah bersabda innallaha yaghdabu idza mudihal fasik bahwasanya Allah sangat marah apabila dipuji itu orang fasik. Nah ini sudah. Nah lalu kita akhirnya nang sebis atau dua bis ini nanti ini memuji pasti kan siapa akan ya itu bujur aja bang kamu gawinya kada baik tapi peduli benar kamu dengan wali-wali ini ya sudah aku udah tahu lagi. Nah kalau kita kembali Allah sangat murka kepada orang yang dipuji apabila fasik. Adapun dua macam bahaya bagi orang yang dipuji itu yang memuji lah. Yang dipuji satu bisa mengakibatkan timbulnya sombong, takabur, ya ujub, merasa bangga diri, merasa hebat. Nah, apalagi sudah memang apa bahasa kami itu diambung-ambung ya bahasa kami namanya diambung-ambung, disanjung-sanjung. Akhirnya menjadi pujungan. Tahu pujungan? Bahasa etam hulu pujungannya. Kalau sudah disebut wah tambah GR ya. Nah, itu bahayanya. Yang kedua, bisa mengakibatkan lupa kekurangan dirinya. Padahal dirinya banyak kurangnya, ya. Apabila ia senang dipuji dengan kebaikan yang ada padanya. Nah, hal yang demikian ini bisa mengakibatkan dua ini bagi orang yang dipuji. Bisa timbul sombong, ya, merasa hebat dan sebagainya. Yang kedua, dia lupa dirinya pun juga banyak kekurangannya. Lalu bagaimana sikap kita ketika kita dipuji orang? Kan kita pernah satu saat pasti dipuji orang. Mungkin masalah apakah? Masalah gawian kah? Masya Allah. Tukangku itu kan bujur aja lambat tapi rapi bagus. Nah, ketika orang memuji kita ucapkanlah alhamdulillah. Jadi untuk menghindari sifat-sifat yang kada baik tadi merasa itu kalau kada aku nah ini yang bahayanya nih ya itu bisa mengakibatkan kesombongan. Wallahu a'lam. Ya, lama nggak tanya jawab, mungkin ada yang mau tanya jawab? Please, any question? Ya, masih ada sekitar 5 menit lagi ya. Kalau tidak kita lanjut. Ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala mengenal nama Allah Subhanahu wa taala Al-Muhsi. Al-Muhsi adalah nama Allah yang ke-58. Al-Muhsi artinya yang menghitung. Al-Muhsi sana'an alik ya, Muhsi itu menghitung. Imam Ghazali menjelaskan maksud Al-Muhsi ialah yang maha mengetahui dan menghitung segala sesuatu dengan cepat. Menghitungnya itu cepat. Sari'ul hisab. Innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya Allah itu cepat penghitungannya. Ya. Allah berfirman wa ahata bima ladahim wa ahsa kulla syai'in adada. Dan ilmu Allah meliputi dengan apa yang di sisi mereka dan menghitung bilangan tiap sesuatu. Maksudnya apapun pekerjaan kita semua dari kita akil balik sampai nanti meninggal dunia apapun dihitung. Penghitungannya cepat dan tidak pernah salah. Kalau kalkulator bisa tak salah tapi cik 0 sebiji, lain sudah. Atau banking bahaya tuh. Jangan sambil mengantuk lah pengirim. Wah, tapi cik tambahin 0 atau tak kurangin 0. Sarik mamanya. Ya.
Ada pajar kurang, kitab kada tapi cik nolnya sebiji. Nah, ini bahaya. Nah, hitungan Allah pas dengan yang sebenarnya. Kalau hitungan kita bisa berbagai macam, ya. Tidak kurang dan tidak lebih. Dia mengetahui bilangan ikan yang ada di dalam laut. Sedikit pun tidak ada yang kurang dari sebenarnya. Contoh kalau kita naik ke tangga Daeng Manambon di daerah Mempawah. Itu kalau secara hitungan 250 tangga. Naik ziarah ke atas. Ada di situ makam seorang ulama dari Makassar, Daeng Manambon. Besanan dengan Habib Hussein, ya, Al-Ghadri, pendiri Pontianak. Jadi Habib Hussein ada anaknya Abdurrahman, yaitu pendiri Pontianak. Nah itu contoh kalau kita naik, ada yang saya komodahkan 250, ada yang 245, macam-macam. Jadi tidak sama. Nah, kalau Allah pas hitungannya, ya. Hanya Dia yang mengetahui berapa jumlah malaikat, berapa jumlah para rasul, jumlah nabi. Ada pendapat ulama mengatakan jumlah para rasul, ada rasul itu 313 para rasul. Ada juga mengatakan 314 dan ada juga mengatakan 315 jumlah rasul. Pendapat-pendapat itu lemah karena hanya sekedar perkiraan saja. Yang tahu persis hanya Allah. Nah ya makanya nang wajib kita imani cuman 25. Jadi amun sawat umat Islam kada hafal ngaran Nabi 25, bah kelewatan benar. Berapa jumlah Nabi? Amun kada salah aja sidin. Kok bisanya kada salah kada? Ya. 25 itu kada salah, pasti sudah. Makanya kita baru belajar. Nah di dalam kitab apa? Aqidatul Awam itu disebutkan, ya. Ya jangan sampai jumlah nabi, sifat nabi dan rasul, ya, jumlah malaikat. Berapa jumlah malaikat? Berapa ya? 11. Ditambah sirin ada tambahannya, Bang. Jibril, Mikail, Israel, macam sampai terakhir Ridwan. Ada sebuting di sini nang kada kelihatan malaikatnya. Siapa julak Suadul di sini. Apabila kita sudah mengetahui dan meyakini bahwa Allah menghitung apa yang diketahui, maka keimanan kita akan membuahkan sesuatu, yaitu perilakunya adalah ia menghitung gerak dan diamnya untuk bekalnya sebagai persiapan pada hari kembali. Jadi kalau sudah kita menghitung apa aja pekerjaan kita, ya seperti yang dicontohkan Umar bin Khattab, kalau beliau mau tidur nanti beliau muhasabah. Tanya kepada kaki, mulai tidur sampai mau tidurnya apa yang dikerjakan. Diingat-ingat, alhamdulillah baik, ya. Tanya kepada tangan, Umar bin Khattab, mulai bangun tidur sampai mau tidur apa yang dikerjakan. Mungkin ada tangan yang kada bagus, mau dipukulnya tangan itu. Nah, dia menghitung. Ya, kita diperintahkan menghitung bekal kita untuk menjalani tahapan-tahapan menuju hari yang abadi. Pertanyaannya, sudahlah kita pernah menghitung amal-amal kita. Paling nggak mengingat-ingat. Kalau seandainya belum, coba kita berusaha menghitungnya. Umpama mulai akil balik diingat. Kayaknya banyak ada sembahyang dulu tuh. Apalagi kalau sudah main bola, wah. Sudah sembahyang toh? Sudah main. Tapi dalam hatinya kemarin. lagi anu. Ya Allah banyak mana. Lalu cara mengqadha dia. Belajar mengqadha. Puasa kayak itu juga. Mengingat-ingat baru. Wah, banyak banget. Sahur. Pas main kau udah kawan sebelah. Tiga puasa kah? Puasa. Tapi kira bapak. Kada tahu juga kuitan kita. Makanannya dua. Makanya di bawah rumahan biarnya. Di bawah rumah.
Apa yang dimakan mangga, Bang, mangga acil. itu ya Allah banyak lah mengqadha dia, jadi menghitung itu untuk sebagai bahan muhasabah. Seperti orang yang ingin berangkat haji, ia harus menghitung bekal perjalanannya. Ya, seperti kalau kita ke dokter, Bapak perkiraan berangkat hajinya berapa hari, Pak? Karena saya ONH plus 28. Oh, jadi siapkan dokter tuh obat tuh 28 hari. Nah, artinya kayak itu juga kita di sana hendak ke sana tuh bekal kita cukup apa enggak? Banyak apa enggak? Sholat kita sempurna apa enggak? Ya, puasa kita sudah baik apa enggak? Kalau belum, ayo diqadha mumpung masih kuat mengqadha. Ya. Nah, dari rumah sampai kembali dihitung sudah, mulai biayanya, apa macam obatnya, apa macam bekal itu kita siapkan sudah. Nang ditinggali di rumah, nang pacangan bayar ini bayar itu, ini memang meninggalkan selama 40 hari ya orang tulak haji. Dan begitu juga bagi orang yang pasti menjumpai kematian. Dunia adalah sebagai tempat untuk mempersiapkannya. Nah, jadi disiapkan bekal. Paling tidak nanti 8 tahapan persinggahan yang akan kita lalui baru sampai ke surga atau ke neraka ya. Jadi tahapan-tahapan inilah yang perlu kita persiapkan. Secara logika perjalanan itu semakin jauh tentu semakin banyak bekal yang dipersiapkan ya. Pian tulak dari sini ke Banjar. Insya Allah 1 juta cukup. Bebis ya, PP ya belanja enggak dapat. Kalau guring kan di sana di mana aja, ini cerita ke sekumpul. Tapi kalau ke Jawa, wah ini pulang tiket, wah ngeri ya, enggak ada sudah 1 aja. Umpama APT ke Surabaya, mana ada 1 lagi Pak, 1 koma semua. Nah artinya semakin jauh perjalanan semakin banyak bekal yang dipersiapkan. Tentu juga demikian. Semakin jauh perjalanan kita nanti menghadap Allah, semakin juga banyak yang dipersiapkan. Dan Allah mengingatkan, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Bekal yang paling bagus adalah takwa kepada Allah. Mudah-mudahan sangu kita kena cukup dan sangu kita Allah tambahi dengan kebaikan-kebaikannya. Dan mudah-mudahan bila ada kekurangan-kekurangan dari apa yang kita lakukan ibadah tidak sempurna, kurang khusyuk macam-macam, mudah-mudahan Allah dengan sifat Rahman dan Rahimnya menyempurnakan semuanya. Dan apabila kesalahan, kekhilafan, dosa, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah ampuni dosa abah mama kita, dan Allah berikan kepada kita sekeluargaan selamat dunia akhirat, dan anak cucu kita beriman saleh salehah. Dan apabila waktunya mudah-mudahan kita husnul khatimah ala hadhihi niyyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Afu anna ya Karim. Wa'fu anna ya Rahman ya Rahman Rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi faqina fid din wa 'allimna rusda. Rabbi zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahma. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت وأتوب إليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.